Marketing plan atau rencana pemasaran. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Sehingga, marketing plan dapat dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis serta melalui koordinasi untuk memperoleh keputusan rencana pemasaran. Pengertian marketing plan menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kurotsky dan Sussman. Menurut Kurotsky dan Sussman, rencana pemasaran adalah dokumen yang terdiri dari analisis situasi pemasaran saat ini, analisis peluang dan ancaman, sasaran pemasaran, strategi pemasaran, program tindakan, dan pendapatan yang diproyeksikan atau pro forma, dan keuntungan yang lainnya. Yang kedua, Malcolm McDowell. Pengertian marketing plan menurut Malcolm McDowell adalah proses manajemen yang mengarah pada perencanaan pemasaran. Perencanaan tersebut merupakan urutan logis dan rangkaian aktivitas ke arah penetapan tujuan pemasaran dan membuat rumusan rencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, marketing plan ibarat sebuah peta jalan yang memberi arahan untuk mencapai tujuan bisnis sebuah organisasi. Marketing plan harus menjadi rujukan dan dinilai hasilnya secara berkala. Adapun tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Sedangkan yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Membuat rencana pemasaran secara terperinci adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Yang kedua, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbaharui. Yang keempat, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik mengenai bagaimana perusahaan harus bergerak. Yang kelima, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Sedangkan yang keenam, menjadi acuan agar manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Selain itu, marketing plan juga dapat memberikan keuntungan lainnya bagi sebuah bisnis. Di antaranya adalah, yang pertama, memberikan kejelasan siapa target marketnya. Maka akan lebih mudah untuk menemukan klien atau pelanggan jika perusahaan tahu siapa mereka. Dalam hal ini adalah konsumen. Yang kedua, membantu dalam membuat pesan pemasaran yang akan memberikan hasil. Pemasaran merupakan tentang mengetahui apa yang bisa dilakukan produk atau layanan perusahaan guna membantu target pasar. Pesan itu perlu berbicara langsung dengan pasar. Yang ketiga, menyediakan fokus dan arah. Dengan begitu banyaknya pilihan pemasaran, perusahaan membutuhkan sebuah rencana untuk menentukan tindakan terbaik untuk bisnis perusahaan. Berikutnya adalah cara menyusun rencana pemasaran. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama ketika memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat dan memetakan bagaimana suatu peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa saja kekuatan dan juga kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Untuk analisis SWOT ini, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, maka marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan suatu sasaran atau target pemasaran. Misalnya dengan mengidentifikasi siapa saja yang memerlukan produk tersebut, dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Jika sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, dapat dilakukan dengan cara penyusunan strategi guna mencapai target tersebut. Strategi pemasaran sangat penting dilakukan untuk meminimalkan anggaran dan juga effort yang diperlukan untuk promosi, akan tetapi dengan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat dengan berdasarkan pada tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan dalam jangka panjang yang dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan juga untuk mendukung strategi tersebut, maka dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran,
Pembahasan yang terakhir adalah materi marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Sedangkan para ahli yang berpendapat mengenai bauran pemasaran diantaranya adalah yang pertama, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan. Produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam target market. Yang kedua, menurut Bukhari Alma, marketing mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Sedangkan menurut Sofyan Asauri, marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana yang dapat dikendalikan oleh pemasaran untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja tujuan dari bauran pemasaran ini. Beberapa tujuan marketing mix diantaranya adalah yang pertama, periklanan atau advertising. Periklanan merupakan salah satu kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk, baik barang ataupun jasa, kepada target konsumen, dan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, promosi penjualan, atau sales promotion, adalah kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Kegiatan inti sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang. Tujuan sales promotion ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon, atau sampel produk. Sedangkan yang ketiga adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan direct marketing adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap target market potensial. Jika berbicara tentang marketing, terdapat salah satu konsep umum yang wajib diketahui oleh setiap pebisnis, yaitu konsep marketing 7P. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep 7P adalah sebagai berikut. Yang pertama, product atau aspek produk. Produk adalah hal yang kita jual dalam bisnis, meliputi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Kunci utama dari sebuah produk, yaitu barang atau jasa tersebut, harus dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain itu, diperlukan nilai lebih dibanding produk lain, agar produk kita lebih mudah diterima konsumen. Yang kedua, price atau aspek harga. Harga merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan utama sebelum membeli. Mengingat sifatnya yang sangat fleksibel, ada baiknya sebuah usaha selalu mengikuti dinamika pasar agar bisa menetapkan harga pada level yang tepat, di mana harga tetap bisa diterima masyarakat, namun juga tetap menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, place atau aspek tempat. Tempat usaha merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual-beli. Bagi usaha konvensional, aspek ini memang sangat penting. Pelaku usaha harus memperhatikan apakah lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Namun dengan makin berkembangnya bisnis modern seperti bisnis online, kini pengertian aspek tempat kian beragam disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang keempat, promotion atau aspek promosi. Promosi adalah kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk. Dalam kegiatan ini, pelaku harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif mengenai bisnisnya. Untuk melakukannya, banyak sekali teknik promosi, baik secara manual, lewat face-to-face promotion, hingga promosi online yang kini semakin pesat berkembang. Yang kelima, proses atau aspek proses. Dalam bisnis, proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen. Di dalamnya meliputi pelayanan serta proses transaksi. Berikan pengalaman pelayanan yang memuaskan bagi konsumen lewat berbagai teknik agar mereka pun merasa puas. Yang keenam, people
atau aspek orang. Yang termasuk dalam aspek ini tentu saja bukan hanya konsumen, namun juga SDM atau sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja atau tim bisnis. Hal ini sangat penting diperhatikan, mengingat semua orang tentunya mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam dunia bisnis. Memberikan perhatian yang baik pada orang yang terlibat dalam bisnis kita merupakan langkah awal yang sangat baik. Yang ketujuh adalah physical evidence atau aspek bukti fisik. Physical evidence merupakan semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis. Utamanya untuk bisnis skala besar. Maka tentunya saja membutuhkan semakin banyak peralatan dan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Mengingat semua aspek dalam konsep marketing mix saling berkaitan satu sama lain, maka sebuah usaha harus menjalankannya secara beriringan serta proporsional. Segmentasi pasar. Apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar menurut para ahli, yang pertama, Philip Kotler dan Gary Armstrong, yang mendefinisikan segmentasi pasar sebagai pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membagi pasar yang heterogen ke pasar yang homogen, di mana setiap kelompok dapat ditargetkan untuk memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau karakteristik pembeli yang ada. Yang kedua, menurut Swasta dan Handoko, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Sedangkan menurut Pride dan Farrell, mendefinisikan segmentasi pasar sebagai proses membagi pasar dalam segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Sedangkan menurut Saladin, segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam kelompok pembeli yang potensial dengan kebutuhan yang sama atau karakteristik yang disukai serta memperlihatkan hubungan yang sama pula. Adanya segmentasi pasar bukan semata-mata sebagai teori saja, namun memiliki manfaat besar bagi perusahaan. Selain untuk mengelompokkan target pasar, ada manfaat lain yang akan diperoleh di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ide pemasaran lebih terarah. Dengan adanya segmentasi pasar, perusahaan tentunya akan lebih terarah dalam melakukan pemasaran, sehingga kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan peluang pasar baru setelah melakukan segmentasi. Yang kedua, membantu perusahaan mengatur produk. Hal ini dapat dilakukan untuk menjaga produk agar kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, memudahkan perusahaan mengatur budget. Karena segmen pasar sudah dibentuk, tentu perusahaan dapat menentukan budget secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan yang keempat, meningkatkan daya tarik konsumen. Tujuan dari segmentasi adalah mengelompokkan pasar sehingga lebih homogen. Jadi perusahaan dapat membuat promosi dan produk yang tepat sasaran, sehingga daya tarik konsumen lebih meningkat. Segmentasi pasar dilakukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar efektif dan tepat sasaran. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa diukur atau measurable. Artinya, segmentasi pasar harus dapat diukur, mulai dari besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen di dalam segmen tersebut. Yang kedua, bisa dijangkau atau accessible. Accessible yang artinya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang telah dibuat dapat dijalankan dan memberi pelayanan kepada segmen sebaik mungkin. Yang ketiga, cukup besar atau substantial. Artinya, segmentasi pasar dapat memberi keuntungan ketika perusahaan memberikan layanan. Yang keempat, bisa dibedakan atau differentiable. Segmentasi pasar harus differentiable. Artinya, segmen yang telah dikelompokkan harus dapat dibedakan secara jelas, baik dari kebutuhan, keinginan, atau faktor lainnya. Sedangkan yang kelima, bisa dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar harus actionable, yaitu harus dapat dilayani serta dijangkau sumber daya perusahaan, yang di dalam pelaksanaannya ada dasar yang harus diperhatikan seperti demografis, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Segmentasi pasar tidak berdiri sendiri. Terdapat syarat-syarat agar segmentasi dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, segmentasi juga memiliki beberapa jenis untuk menjadi pembeda dalam pengelompokan.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi lokasi. Segmentasi lokasi artinya pengelompokan target berdasarkan lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini bertujuan agar perusahaan lebih dekat dengan konsumen, sehingga semua biaya pengeluaran dapat ditekan lebih murah. Misalkan, produk otomotif dari negara Jepang yang membangun perusahaan perakitan produknya di Indonesia. Contoh, produk sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi waktu. Segmentasi waktu adalah pengelompokan berdasarkan waktu. Bisa dikatakan bahwa segmentasi waktu ini bersifat temporary. Misalnya, ketika Idul Fitri tiba, maka segmentasi yang dibidik adalah umat muslim karena akan merayakan Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, maka segmentasi akan berubah lagi. Yang ketiga, segmentasi harga. Segmentasi harga ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi, agar semua kalangan dapat membeli produk tersebut. Jika memiliki pasar yang luas, maka perusahaan dapat membuat produk yang sama, namun dapat menyasar semua segmentasi harga. Misalnya produk sampo yang didasarkan pada konsumen dengan daya beli rendah, menengah, serta tinggi, dengan membedakan kelas sampo atau ukuran kemasannya. Yang keempat, segmentasi demografi. Segmentasi demografi didasarkan pada jenis kelamin, usia, dan penghasilan, yang menjadi faktor paling banyak digunakan dalam segmentasi demografi. Misalnya, target segmen adalah untuk konsumen perempuan, maka produk yang disediakan juga mengacu pada perempuan. Yang kelima, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis didasarkan pada perilaku konsumen, di mana hal ini bersifat abstrak dan memiliki anomali yang cukup besar. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan karakteristik psikologis seperti nilai, keinginan, tujuan, ketertarikan, dan pilihan gaya hidup untuk parameter segmentasi. Contoh, Jelena Louis mengambil segmentasi psikologis pakaian, yaitu seorang laki-laki berpetualang, dan penuh tantangan. Contoh lainnya adalah produk Apple, membidik sasaran eksklusif dalam produknya dan bentuknya. Sedangkan segmentasi yang keenam adalah segmentasi sosial budaya. Segmentasi sosial budaya didasarkan pada pola sosial dan budaya konsumen yang meliputi kelas sosial, suku, serta norma masyarakat dalam lingkungan. Dalam melakukan segmentasi pasar, terdapat tahapan yang harus dilakukan dengan tujuan segmentasi dapat tepat dan efektif ketika dijalankan. Tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan target pasar. Dalam tahapan ini, perusahaan akan membagi target dalam 3 kategori, diantaranya adalah new consumer, focused consumer, dan supported consumer. Apakah target adalah pelanggan baru, menunjang bisnis dengan konsumen yang sudah ada, atau targetnya adalah konsumen yang mensupport produk perusahaan? Yang kedua, pengumpulan data, yaitu tahapan mengumpulkan data dengan penelitian, survei, diskusi, atau teknik lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan variabel pada setiap jenis segmentasi. Yang ketiga, tentukan ekspektasi. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen. Lalu sesuaikan dengan produk yang akan dijual. Untuk mendapatkan informasi, dapat dilakukan bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Yang keempat, pisahkanlah menjadi subgroup. Jika hasil sudah didapat, agar lebih maksimal, maka pisahkan menjadi subgroup sesuai dengan segmentasi. Yang kelima, evaluasi kembali target pasar. Sebelum pada tahap selanjutnya, lakukan evaluasi lagi agar target yang dibidik sesuai dengan yang diinginkan. Jika tidak sesuai, bisa segera dikeluarkan dari subgroup. Yang keenam, berikan nama segmen pasar. Agar lebih mudah mengingat dan mengimplementasikan strategi, berilah nama pada segmen bisnis tersebut. Yang ketujuh, tentukan strategi pemasaran produk. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda, apalagi jika target pasarnya berbeda. Jadi sesuaikan target pasar sesuai dengan strategi pemasarannya. Sedangkan yang kedelapan, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan
dan menghasilkan penjualan, diperlukan informasi respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang dipasarkan. Catat semua masukan yang diberikan konsumen dan segera lakukan perbaikan.